berada di Warung Sending Resort GKE Kasongan. Saya Ella Setiawani SPI, pengurus DPC PWKI Kabupaten Katingan, koordinator bidang hukum, HAM, dan politik. Saudara-saudara sekalian, keadaan pandemi COVID ini tidak menghalangi kita, tidak akan membatasi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan selalu melayani melewati live streaming, melewati YouTube, dan siaran langsung. Berbagai macam multimedia yang telah disiapkan Allah bagi kita menjadi sarana dalam pelayanan. PWKI Kabupaten Katingan akan menyampaikan renungan dan doa bersama untuk kita saksikan bersama, untuk kita mendengarkannya bersama. Atas nama DPC PWKI Kabupaten Katingan mempersembahkan renungan dan doa yang nantinya akan disampaikan hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Esra Idrus STH dari Gereja Kemah Injil Indonesia Bukit Moria, Kasongan. Shalom. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada pengurus PWKI Kabupaten Katingan yang memberikan kesempatan kepada Gereja Kemah Injil Indonesia Bukit Moria pada hari itu membagikan kebenaran firman Tuhan akan ambil bahagia dalam pelayanan. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian Tuhan Yesus Kristus dan pemirsa sekalian ada di channel YouTube PWKI ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tentang Pentakosta. Karena pada hari Minggu lalu kita merayakan hari tercurahnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus, dan hari ini mari kita kembali merenungkan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pentakosta dari kata aslinya penta dan kosta, artinya hari yang ke-50. Hari Pentakosta ini sudah dirayakan oleh umat Israel sejak masa Perjanjian Lama sebagai salah satu hari besar agama Yahudi. Hari Pentakosta bagi orang Yahudi adalah peringatan hari paling perdana. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan Yesus, sebelum Pentakosta ini terjadi, Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya perihal Ia akan naik ke surga. Dan Yesus berjanji bahwa murid-murid tidak akan ditinggalkan yatim piatu. Yesus berjanji untuk memberikan seorang penolong yang lain kepada murid-muridnya. Itu sebabnya ketika Yesus hendak naik ke surga, Ia berpesan kepada murid-muridnya agar mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Mengapa? Karena murid-murid belum siap untuk melakukan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Suatu waktu ketika Yesus hendak naik ke surga, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Maukah engkau pada masa sekarang ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawab Yesus kepada murid-muridnya, "Mengenai masa dan waktu engkau tidak perlu mengetahuinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Pesan Yesus kepada murid-murid ini jelas, bahwa murid-murid tidak perlu memikirkan pemulihan bangsa Israel secara fisik merdeka dari penjajahan Romawi. Tetapi yang perlu bagi murid-murid adalah mereka harus menjadi agen pemulihan secara rohani, bukan hanya dalam skop Israel, tetapi juga Samaria, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Yesus berkehendak murid-muridnya ini menjadi saksi-saksi memberitakan Injil keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, untuk ini Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Kamu baru dapat menerima kuasa menjadi saksi jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu sebabnya kamu jangan tinggalkan Yerusalem sampai Roh itu dicurahkan." Bertepatan dengan hari raya panen orang Israel, hari raya bulu tuai, hari raya buah ngaran, di mana orang-orang saleh di seluruh di bawah kolong lagi dikatakan kepada firman Tuhan ini berkumpul di sana. Dan murid-murid ini juga berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba mereka mendengarkan ada suara seperti angin keras disertai dengan tebaran api-api yang hinggap pada murid-murid. Lalu setelah itu murid-murid mulai dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang ditandai dengan mereka diberikan kemampuan untuk mengucapkan atau memperkatakan kata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain yang belum pernah mereka kuasai. Dan bahasa-bahasa itu adalah bahasa-bahasa manusia dari berbagai macam negeri, dari berbagai macam suku. Disebutkan di sana ada dari Persia, dari Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, dan seterusnya. Hal ini menimbulkan rasa heran kepada orang-orang yang berhimpun di sana. Mengapa? Karena mereka mengenal murid-murid Yesus ini sebagai orang-orang Galilea yang tidak memiliki kemampuan untuk menguasai bahasa-bahasa lain. Tetapi mereka mendengar murid-murid Yesus mengucapkan kata-kata yaitu tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah dalam bahasa mereka masing-masing.
inilah hal yang ajaib yang terjadi pada peristiwa Pentakosta. Tetapi ada di antara orang-orang yang hadir ini bertanya-tanya, apa artinya semua ini? Ada pihak yang berpikir negatif, berkata mungkin mereka ini mabuk oleh anggur manis. Kemudian kita tahu setelah itu Petrus berdiri untuk mengklarifikasi, sekaligus dia menyampaikan khotbah perdananya. Dia mengatakan kepada semua orang yang berkumpul ini baru jam 9. Kami tidak dalam keadaan mabuk oleh anggur manis. Tetapi ketahuilah ini yang dikatakan dan pernah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, seperti yang dikutip oleh Petrus ini, bahwa pada hari-hari terakhir, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Yoel adalah seorang nabi dan ia menyampaikan nubuatnya berdasarkan perspektif nabi. Nah, tugas kenabian identik dengan bernubuat, mendapatkan penglihatan-penglihatan dan mimpi-mimpi. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Korintus kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menyempurnakan istilah yang disampaikan oleh Nabi Yoel ini sebagai karunia Roh Kudus, karunia Roh maksudnya. Jadi Nabi Yoel ini sedang bernubuat tentang karunia Roh Kudus yang akan dicurahkan dimulai pada hari Pentakosta. Dan itulah yang terjadi pada diri Petrus. Petrus yang dulunya adalah seorang murid Yesus yang dalam tanda kutip memiliki kemungkinan temperamen sanguin, cepat berkata-kata kemudian menyesal setelah bersalah. Lalu dia sekarang memiliki keberanian luar biasa, yang pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Sekarang dia berdiri di depan ribuan orang dan menyampaikan firman Allah dengan berapi-api. Seorang yang sangat pengecut dalam tanda kutip ini sekarang memiliki keberanian luar biasa untuk menjadi saksi Kristus. Hal ini dimungkinkan karena Petrus sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga dia memperoleh kuasa, memperoleh keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kita ketahui bahwa hasil daripada khotbah perdana Petrus pada hari Pentakosta ini adalah 3.000 jiwa memberi diri mereka dibaptiskan pada hari itu. Dari 12 murid kemudian menjadi 120 orang murid Kristus, sekarang bertambah menjadi 3.000 orang percaya. Suatu perkembangan kuantitas jemaat yang sangat signifikan, luar biasa. Hal ini hanya dimungkinkan karena Roh Allah sudah hadir di dalam dunia, tetapi juga sudah ada di dalam kehidupan murid-murid Kristus. Mulai dari sini kita melihat inilah makna yang sesungguhnya dari hari perayaan orang Israel, hari raya panen. Hari inilah panen jiwa-jiwa pertama yang diperoleh oleh murid-murid Tuhan Yesus. Panen jiwa-jiwa perdana ini merupakan panen raya, panen besar. Jiwa-jiwa 3.000 orang datang percaya bahwa Yesus Kristus Mesias, Yesus Kristus itu Tuhan. Hal ini dimungkinkan karena mereka sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan kita tahu persis berkhotbah atau bernubuat adalah salah satu karunia rohani yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi kalau kita simpulkan bahwa ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus
mereka diberikan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Agar mereka lebih efektif menjadi saksi Kristus ini, maka Roh Kudus ini memperlengkapi orang-orang percaya dengan karunia-karunia rohani. Ada berbagai macam karunia rohani yang Roh Kudus berikan untuk memperlengkapi orang-orang percaya agar mereka dapat menjadi saksi Kristus. Ada karunia bernubuat, ada karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia penyembuhan, karunia mengadakan mujizat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Jadi Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus adalah orang yang diberi kuasa oleh Allah untuk menjadi saksi Kristus. Kemudian Allah ini melengkapi setiap orang percaya ini dengan karunia-karunia rohani yang khusus. Ada yang mendapatkan satu karunia rohani, ada yang mendapatkan lebih daripada satu. Dan semua itu harus dipakai sedemikian rupa untuk membangun tubuh Kristus. Dipakai semua untuk menjadi saksi Kristus. Jadi Roh Kudus dicurahkan agar kita menjadi saksi Kristus. Karena Kristus sudah naik ke surga dan Ia tidak meninggalkan muridnya yatim piatu. Ia memberikan Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan murid-murid, memberi mereka kuasa menjadi saksi agar dunia percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kuasa ini bukan hanya diberikan oleh Allah di dalam kuasa Roh Kudus kepada orang percaya untuk menjadi saksi saja, tetapi juga untuk memberi kuasa kemenangan bagi setiap orang percaya di dalam menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan mereka. Terakhir saya sampaikan sebuah analogi. Bagaimana cara raja dan gladiator ketika mereka menghadapi masalah, atau seorang petinju lah. Kalau petinju berhadapan dengan orang atau menghadapan musuh, dia akan mengeluarkan ilmu tinjunya. Dia akan siap bertinju sampai habis-habisan untuk memperoleh kemenangan. Tetapi raja ketika dia mendapat persoalan, mungkin dia berhadapan dengan 100 petinju, ia tidak perlu turun dan naik ring dan bertinju dengan para petinju. Tapi raja itu cukup menyebutkan sepatah kata kepada bawahannya, selesaikan orang itu. Maka yang 100 orang itu dalam sekejap mata bisa lenyap hanya dengan kata-kata. Bapak Ibu sekalian Tuhan Yesus, raja ini menyelesaikan persoalan dengan kuasa, dengan otoritas yang ada padanya. Tetapi petinju itu menyelesaikan dengan kekuatan fisiknya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita menghadapi persoalan, adakah kita mau memahami dan memberdayakan Roh Kudus yang Allah berikan di dalam diri kita, yang merupakan sumber kekuatan, sumber kuasa untuk memberi kemenangan kepada kita, atau kita cenderung seperti petinju hanya mengeluarkan kemampuan fisik kita untuk menyelesaikan masalah? Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Selain kita menjadi saksi, tapi juga Tuhan mau kita hidup dalam kemenangan. Tidak dengan mengandalkan kekuatan fisik kita, akal kita, tetapi mengandalkan kuasa Roh Kudus yang pasti mampu memberi hikmat, memberi kemampuan, memberi kuasa kemenangan dalam segala keadaan. Selamat Hari Raya Pentakosta, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa. Kami ingatkan kembali akan makna Pentakosta yang sesungguhnya. Kami tidak tinggalkan yatim piatu pasca Yesus naik ke surga, melainkan Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kami, agar kami bisa menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saksi Kristus di muka bumi ini. Dan untuk itu Tuhan sudah melengkapi kami dengan tanda kuasa mujizat dan karunia rohani yang luar biasa, agar
Kristus nyata dalam kehidupan kami, hidup kami boleh menjadi surat Kristus yang terbuka dan dapat dibaca oleh setiap orang. Tetapi juga Roh Kudus memberikan kepada kami kuasa kemenangan atas segala persoalan, tetapi mampukan kami untuk meyakini janji Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kemampuan manusiawi kami, melainkan kami memperdayakan Roh Kudus, sumber kekuatan kemenangan yang ada dalam batin kami masing-masing. Terima kasih Bapa atas firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. menyaksikan dan mendengarkan renungan dan doa yang disampaikan oleh DPC PWKI Kabupaten Katingan. Jangan lupa like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.